teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu teduh secara pribadi untuk Tuhan. Kita mau bersatu. Dipersilakan kepada hambanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan sukacita dan dengan penuh hormat, takut akan Tuhan. Sebab pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Shalom. Aduh, kurang nih suaranya nih. Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya seminggu hari ini, baik? Baik. Puji Tuhan. Nih, kita hari ini mau ngerayain acara spesial. Ada yang tahu gak nih hari ini kita mau merayakan apa nih? Ada yang tahu gak? Apa, ayo? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya, sedih banget deh. Hari ini kita mau ngerayain Paskah nih, Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hari ini hari spesial, jadi kita mau lebih bersuka cita, kita mau nyanyi sama-sama untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu lahir, mati, dan bangkit untuk kita semua. Amin? Jadi kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan hari ini. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama dengan manusia, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan.
mau undukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan perayaan Paskah di Komisi Remaja pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bersama kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, teman-teman silakan duduk. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu ya teman-teman? Oke. Seperti biasa, untuk ayat yang genap akan aku yang bacakan, dan untuk ayat yang ganjil boleh teman-teman sekalian dan singer sekalian yang bacakan. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu pada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke khotbah. Teman-teman, karena tahu gak nih, Tuhan tuh rela loh turun ke dunia untuk kita semua. Dia menebus segala dosa-dosa kita. Dia rela menggantikan kita di atas kayu salib. Coba bayangin kalau kita sekarang yang ada di posisi Tuhan, apa yang bakal terjadi sama kita? Kita sekarang bisa hidup enak, sekarang bisa hidup berkecukupan, bisa hidup dekat dengan Tuhan. Maka dari itu yuk kita mau merenungkan lagi apa sih yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan satu pujian karena salibnya.
trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of your praise, and my heart will sing how great is our is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great Dipersilakan kepada hambanya. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini kami mau mengingat akan kasih-Mu yang terlalu besar di dalam kehidupan umat manusia. Melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami mau Tuhan hidup taat untuk semua hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan, kiranya firman-Mu benar-benar hidup di dalam hati kami dan memimpin kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya itu kan cetakan tahun 70-an ya. Dulu zaman saya masih pemuda, ibadah nggak ada tadi asap di sini, saya kaget loh. Saya mau bilang sama Cuanto Efraim, kabelnya hangus, saya mau itu. Untung ya, saya masih ngikuti perkembangan zaman, jadi belum ngomong gitu. Aduh, saya buka masker, apa ya, kan jauh kita. Saya udah vaksin booster loh, serius. Sampai saya meriang 3 hari. Enggak, cuman pegel doang.
Soalnya ngap juga loh, kalian belum pernah kan ngomong setengah jam pakai masker, ngap loh. Enggak sampai setengah jam, saya udah dipelototin yang kaos biru tuh, kelamaan katanya. Siapa dek namanya? Hah? Brio. Oh saya pikir, tuh kan budek kan. Brio kayak mobil aja. Saya bersyukur waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan oleh banyak hal tentang masa lalu saya. Tadi dari kapan saya kan udah ke Suwarna ya, saya udah ke Suwarna dari hari Kamis malam itu saya udah ke Suwarna Sutra, udah persiapan. Pas saya mau nulis tuh loh, ada tetangga saya, ayo kita ke sini. Aduh, mau nulis lagi, mau mantepin persiapan saya, pergi saya. Mau nulis lagi, aduh banyak gangguan, tapi gimana, saya bingung. Satu sisi saya harus pendekatan dengan warga, ini tetangga saya ngajakin ketemu warga yang lain gitu. Kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan dengan apa ya, dengan yang saya miliki. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Awal-awal bulan April ya, kalian itu enggak nonton TV yang Piala Oscar yang ditayangkan? Tahu? Nonton enggak? Soalnya kalian masih remaja, saya takutnya enggak tahu nih. Nonton enggak itu? Ada yang nonton? Enggak nonton? Enggak ada tahu yang beritanya tentang artis yang nonjok presenternya? Tahu enggak? Tahu ya? Jawab aja, tahu gitu, enggak usah gini-gini, saya enggak kelihatan itu gelap. Tahu enggak? Oh, siapa namanya? Oh, yang ngomong ciciknya. Yang remajanya enggak ngomong, diem semua. Jangan Roblox terus sama Mobile Legends, itu game anak saya enggak tahu itu anak saya yang SD itu loh. Ngapain Roblox, Mam? Ngapain lagi Mobile Legends? Saya enggak tahu itu gamenya mereka. Ini luar biasa loh, menarik sekali. Will Smith itu kan seorang rapper ya, rapper artis terkenal, dia sering dapat piala. Dia sering dapat piala Oscar gitu ya. Saat acara Grammy Award di Amerika, itu kan ajang yang sangat luar biasa, menarik setiap mata itu menonton seluruh dunia loh. Kalau kayak saya kan yang nonton paling kalian sama yang di rumah loh. Lalu yang di rumah, kamu nggak kangen sama teman-temannya? Sini kursinya masih banyak yang kosong. Semua mata tertuju ke situ. Tiba-tiba si pembawa acara Chris Rock itu menyinggung istrinya Will Smith. Dia berkata bahwa wah kamu tuh cocok main film ini, karena istrinya itu kepalanya botak karena dia menderita sakit kanker, jadi harus rambutnya harus dihabisi semua. Dia senyum, Will Smith-nya tuh senyum. Tiba-tiba beberapa menit kemudian dia berdiri, dia naik ke podium, dia tonjok tuh Chris Rock. Dia tonjok, terus kaget ya. Wah, tapi kita itu yang nonton semua kaget, seluruh mata dunia tuh kaget. Tiba-tiba dia duduk dan kemudian pembawa acara mengumumkan nominasinya. Ternyata Will Smith tuh meraih penghargaan sebagai artis terbaik. Dia berdiri di situ. Dia berdiri dan dia berkata, dia nangis itu. Dia berkata begini, kamu jangan pernah menyinggung orang yang paling saya sayangi. Aku akan mengorbankan seluruh hidupku untuk orang yang saya sayangi. Kemudian semuanya bingung antara kasihan tapi arogan. Will Smith mempertaruhkan reputasinya, masa depannya untuk orang yang dia sayangi. Dia sayang sekali sama istrinya. Padahal saya baca biografinya, istrinya enggak baik-baik amat. Istrinya sempat pisah dengan dia beberapa tahun untuk masing-masing merenungkan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Istrinya tuh ninggalin suaminya loh. Tapi orang yang seperti ini disayangi suaminya luar biasa. Dia enggak mau ada orang yang menyakiti. Enggak mau ada satupun orang yang menyakiti orang yang dicintainya. Kemudian dia harus dihukum 10 tahun enggak boleh ikut acara ini. Dan kemudian dia sadar diri, saya juga akan mundur dari acara ini. Teman-teman, seorang manusia yang punya kekurangan banyak sekali itu rela berkorban loh. Demi apa? Masa depannya.
demi orang yang disayangi. Semuanya dia korbankan, dia nggak peduli orang lain ngomong apa tentang dirinya. Pokoknya aku mau menunjukkan kasihku, sayangku sama istri dan anak-anakku. Kalau seorang manusia yang berdosa saja memberikan kasihnya begitu besar, apalagi dengan Allah kita. Dalam peristiwa Paskah ini, Kristus itu mau membuktikan bahwa kasihnya kepada kita tidak main-main, dia mengorbankan apa? Nyawanya sendiri. Luar biasa. Tema yang diberikan pada saya adalah Christ the Passover Lamb. Maaf ya kalau lidahnya agak kurang bagus ya, maklum cetakan lama. Cetakan lama suka begitu, suka salah-salah ya. Kristus itu domba Paskah yang dikorbankan untuk menyelamatkan kalian dan saya. Kamu ada di sini, kenapa ada di sini saya tanya? Oh soalnya disuruh mama saya kok, semua dipaksa sama mama saya. Oh gereja nggak, kalau nggak ke gereja nggak dikasih uang jajan ya, atau nggak dikasih uang pulsa, atau memang kemauan sendiri? Jawab jujur, kesini karena apa? Ada dorongan dari hati nurani, dari hati sendiri, apa karena orang tua? Tapi saya juga senang sih kalau orang tuanya dorong anaknya di sini daripada main ke mall ya kak, virusnya banyak, jangan ke mall serius. Dorongan sendiri ya. Di sini ada orang nggak sih, sepi banget. Ada dorongan sendiri apa keinginan orang tua? Sendiri. Jujur ya, saya senang dengernya. Anak saya tadi saya dorong nggak mau loh. Masih SD, saya suruh sekolah minggu. Di rumah aja lah mam, sama aja kata dia, padahal kalau lagi ibadah sekolah minggu ya. Tadinya 1 menit dia masih konsen loh. Nanti berapa menit kemudian setengah badan. Kalau udah agak lama dia sudah selonjoran tidur loh, HP-nya begini. Di rumah santai ya kan, nggak perlu kusuk, bajunya apa aja nggak apa-apa. Yang penting niatnya ya, nggak apa-apa deh. Sorry saya sambil minum ya, tenggorokan saya kering banget, kayak orang puasa. Yang puasa tolong tahan diri. Kalau seorang manusia biasa aja bisa mengasihi sedemikian rupa, dia pertaruhkan masa depannya. Semuanya dipertaruhkan, apalagi Kristus. Boleh masuk ke poin pertama? Kita akan melihat bersama apa sih Paskah itu. Saya percaya di sini sering ya, dengar kata Paskah. Dulu waktu kalian sekolah minggu, saya nggak pernah sekolah minggu. Saya nggak pernah ikut ibadah remaja, saya nggak pernah. Dulu saya belum Kristen. Cuman saya dengar kalau dulu sekolah minggu tetangga saya pulang tuh bawa telur gitu. Saya juga bingung kenapa sih Paskah itu identik sama telur. Saya baca Alkitab nggak ada telurnya loh. Dari perjanjian lama, perjanjian dulu nggak ada telurnya. Itu telur dari mana ya, saya bingung. Cuman saya lihat teman-teman saya, tetangga saya yang bawa telur tuh, senengnya minta ampun. Kamu ngapain? Dari gereja. Apa itu Paskah? Ngapain? Bawa telur. Oh jadi saya pikir kalau Paskah itu bawa telur. Tadi saya belajar dari perjanjian lama nggak ada telur loh. Perjanjian baru nggak ada telur juga. Ya udahlah enggak apa-apalah, itu memang harus bawa telur ya, identiknya kan begitu kalau Paskah. Ini sebenarnya ada sejarahnya, cuman saya belum baca. Yang pasti kenapa sih Paskah itu apa sebenarnya? Paskah dalam perjanjian lama, dalam Keluaran, saya belum baca Alkitab ya. Kita baca Alkitab dulu deh supaya agak sedikit gambaran. Sebenarnya ini Keluaran 12 itu sampai 50 ayat, saya kasihan kalian. Kalau saya baca semua bisa tambah ngantuk, ini gelap lagi ya. Jadi saya ambil beberapa ayat yang penting di sini untuk menyimpulkan semua tentang Paskah di sini dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Kalau nggak ditampilkan buka aja Alkitab, laptop, HP nggak apa-apa. Kita baca dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai yang ke-28. Oh ada nih, udah ditampilkan. Kita baca sama-sama aja ya, biar semua ikut ngomong kayak saya. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. 1, 3. Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu
Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan berjalan Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak ke dalam rumahmu untuk menulahi. Berikutnya, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Amin. Sampai 28 ya. Paskah pertama di dalam perjanjian lama, setiap keluarga harus menyiapkan anak domba atau kambing jantan yang tidak bercela berumur 1 tahun dan dikurung selama 14 hari. Jadi syarat-syaratnya adalah harus mengambil satu domba atau kambing jantan itu sebagai syaratnya untuk merayakan Paskah. Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengambil dalam satu keluarga. Sebenarnya ada aturan yang lain banyak lagi, kalau yang keluarga kecil itu bisa gabungan gitu ya. Tapi ini saya ambil garis besarnya aja. Kemudian disembelih pada waktu senja gitu. Kemudian yang berikutnya darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat ke-7 dikatakan darah itu harus domba itu disembelih, kemudian darahnya harus dioleskan ke tiang-tiang pintu gitu ya. Jadi ketika Tuhan nanti lewat supaya tahu bahwa ini orang Israel gitu loh. Orang yang sudah Tuhan memang mau lindungi gitu ya. Jadi harus diberikan tanda seperti itu. Dan kemudian mata saya tuh udah minus ya. Jadi di situ kecil, di sana nengok-nengok ya. Ada yang bisa minjemin saya kacamata? Gak ada ya, kacamatanya beda. Kalian minus, saya plus. Kemudian dagingnya harus kamu panggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Itu syarat-syarat Paskah pada masa itu. Jadi harus ada yang dikorbankan, yaitu kambing domba, domba atau kambing jantan. Dan tidak bercela, berumur berapa? 1 tahun. Ada hal-hal yang harus ditaati untuk bangsa Israel bisa terlewati dari hukuman kematian gitu. Dan masa itu Harun dan Musa langsung memanggil seluruh tua-tua dan supaya ini diumumkan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan mau menolong bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami penindasan dari bangsa Mesir sangat lama sekali. Kemarin saya baca penindasan itu sekitar 340 tahun ya kalau nggak salah ya. Lama sekali. Indonesia dijajah berapa lama? Indonesia dijajah Belanda berapa lama? Woi, keren. Masih tajam dong ingatannya. Beda tipis ya sama penjajahan orang Mesir menjajah bangsa Israel. Jadi syarat-syarat untuk merayakan Paskah harus ada korban. Korbannya siapa? Ya kambing, jantan atau domba itu. Dan itu nggak boleh bercacat, harus baik. Dulu waktu saya kecil, kebetulan saya tinggal di satu gang dan ujung gang saya itu ada masjid ya. Masjidnya itu setiap tahun ada Idul Kurban gitu loh. Ya namanya juga anak-anak seumur masih SD lah. Saya nggak tahu masih SD kelas 6 apa. Saya ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikut. Waduh, saya lihat kambing. Tapi di situ kambingnya, ya ampun, ininya kelihatan loh tulang-tulangnya. Padahal sebenarnya juga ada aturannya nggak boleh yang kurus. Tapi namanya orang mau mengorbankan berkorban itu kadang-kadang mungkin ya uangnya ada segini lah, dapatnya yang kambing kurus gitu loh. Kambingnya kasihan kurus-kurus. Saya ikut di situ. Wah, kalau udah di situ kan terus kambingnya dibagi-bagikan. Oh saya ada di situ. Pak minta satu, Pak minta satu, Pak minta satu.
ternyata harus pakai kupon, saya nggak dapat. Pulang sedih saya. Wah, saya pikir bisa bantu mama saya masak daging ya, kan jarang makan daging saya. Jadi, wah kalau dapat tuh pasti mama saya seneng. Wah, anak yang berbakti. Pulang-pulang nggak bawa apa-apa, malah saya bawa kambing, saya dimarahin mama saya. Kamu seharian kemana? Itu lo nonton ke masjid, kata saya. Ada kambing korban, saya pikir dapat. Kamu bawa kambing sana, mandi sana. Oh, saya bawa kambing suruh mandi. Ini syaratnya nggak boleh sembarangan, kambingnya nggak boleh yang kurus, nggak boleh yang sakit, tapi harus yang benar-benar sehat gitu loh. Itu baru yang Tuhan kehendaki supaya dikorbankan untuk menjadi sarana di mana Tuhan akan melindungi bangsa Israel. Ya, next. Paskah pertama dirancang Allah untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan fisik bangsa Mesir. Namanya orang dijajah itu enggak enak. Namanya ketika kita ada dalam penindasan itu memang enggak nyaman. Ada beberapa, dulu waktu saya masih melayani anak remaja di gereja yang lama itu, ada anak remaja saya, itu tiap kali mau datang itu datang juga buru-buru, pulangnya cepet-cepet gitu loh. Saya perhatian tiap kali, saya pulang dulu ya, duduk. Kenapa sih ini anak gitu. Satu hari saya pegang dia, terus kebetulan kok waktu itu dia agak senggang. Kamu gak buru-buru kan, saya tanya. Kenapa kamu kalau ibadah kok buru-buru gitu. Saya tuh di rumah tinggal sama koko saya, tinggal sama papa saya. Jadi saya itu gak boleh pulang telat dari jam sekian. Nanti koko saya marah. Tapi kalau saya gak kebaktian, saya juga pengen kebaktian. Terus papa saya sering pergi. Dari pendekatan saya itu ternyata dia punya problem yang kompleks sekali loh. Coba nanti saya bilang sama koko kamu supaya kamu kan tujuannya pergi ke sini baik. Kebetulan kami itu karena gerejanya kecil, jadi ibadahnya nggak bisa kalau campur. Di sini kan besar ya, ada ibadah umum bisa di bawah, remaja di sini itu nggak bisa. Satu ruangan ini dipakai untuk ibadah umum, cuman sekolah minggu punya sendiri. Jadi saya akali ibadah remajanya hari Sabtu malam, ya jam 6 lah selesai sampai jam 7:30-8. Akhirnya saya ngobrol sama dia, saya tuh hidup dalam tekanan gitu. Saya ajak ngobrol dia, kenapa kamu, ya saya tanya begini, akhirnya dia ngomong, mama papa saya tuh sudah pisah. Mama saya tinggal di mana, saya ikut papa saya yang ikut koko saya. Saya sering dimarahi koko saya. Ya kamu cewek sih, maksudnya kokomu jaga kamu karena sayang sama kamu. Kemudian dia mengutarakan bahwa saya nggak enak, nggak nyaman, hidup dalam tekanan nggak nyaman. Kalau dia salah dimarahi papanya, dia lapor mamanya, nanti kalau ini akhirnya mama papanya berantem, stres hidupnya. Saya kasihan sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau lagi dia senggang gitu ya, saya habis ibadah gitu biasanya, habis ibadah remaja kita kan latihan musik, dia tuh nggak pulang-pulang, dia nempel kayak anak saya, dia nempel terus, kayaknya dia harus kasih sayang loh, kasihan saya lihat, dia nempel terus anak saya sampai, mam itu jadi anak angkatmu aja lah, dia nempel terus. Jadi di dalam tekanan itu, bangsa Israel menjerit sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Kan kita tahu kisah ini, bangsa Mesir itu nggak mau orang Israel itu keluar, tapi itu semua atas seizin Tuhan ya, seizin Tuhan gitu. Jadi bangsa Mesir menindas bangsa Israel terus-menerus sampai Tuhan kasih tulah pertama, kedua, ketiga, nggak mempan semua. Tetap nanti Firaun berkata, nggak bisa, kamu nggak boleh pergi, nggak boleh. Terus bangsa Israel di sana ngapain kerja? Jadi budak. Jadi budak itu, saya percaya di sini banyak yang punya ART ya, asisten rumah tangga ya, dikit-dikit mbak, tapi mbak di sini enak. Kalau di sana masa itu saya kebetulan dulu, pokoknya waktu saya kecil tuh tetangganya macam-macam lah pokoknya. Ada yang merantau ke Arab Saudi gitu loh. Dia jadi asisten rumah tangga, gajinya gede. Tapi kalau bikin salah jangan macam-macam, digebukin sama majikannya.
orang Arab kan tinggi besar ya, orang Indonesia kan kecil-kecil, digebuk bagaimana? Sakit sekali. Sama perbudakan yang terjadi. Bangsa Israel merasa sudah tertekan, walaupun ada beberapa yang ketika dia bawa keluar, Musa lebih baik aku tinggal di Mesir saja, bisa makan bawang pre, bisa makan daging, bisa makan ini. Tapi tetap aja dalam penindasan itu enggak nyaman. Umat Israel mengalami tekanan fisik. Ya, next. Ini Paskah pertama. Dan tujuan perayaan Paskah adalah untuk mengajarkan kepada keturunan Israel tentang keselamatan yang Allah berikan pada nenek moyang mereka, sehingga mereka memahami bahwa dalam peristiwa Paskah pertama, Allah lah yang telah memberikan keselamatan kepada umatnya. Ketika Musa dan Harun dipanggil oleh Tuhan, menyampaikan pada tua-tua. Nah, ayat 27 ini menarik sekali. Ayat 27 dikatakan demikian, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu bersujudlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi ketika Tuhan meminta kepada Musa dan Harun akan diselamatkanlah bangsa ini. Nah, nanti kamu ajarkan kepada anak-anakmu bahwa keselamatan yang kalian miliki bukan karena usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Keselamatan itu diberikan kepada kita yang orang gak layak menerima gitu loh. Tujuannya supaya apa? Supaya bangsa Israel gak sombong. Banyak kan orang-orang sekarang masih muda-muda itu menyombongkan kekayaan mereka gitu loh. Walaupun di dalamnya itu ada bagian daripada promosi supaya penjualan dia laku. Saya juga kaget gitu loh. Arti sekarang itu banyak sekali anak-anak muda muncul dari orang-orang yang kaya mendadak. Padahal zaman dulu pemilik Jarum itu kan kekayaannya triliunan, itu berjuang dari nol. Pemilik Indomie, pemilik sahamnya, ya kalian semoga tahu ya namanya, itu konglomerat sudah meninggal, namanya Lim Xiaoliong. Itu dia merantau dari daratan Cina ke Indonesia, berjuang dari nol. Dia cerita dia dari awal dia tuh turun di mana, di pelabuhan. Dia harus menjadi kuli kasar sampai dia menjadi orang hebat. Itu perjuangan yang enggak mudah. Di situ orang-orang ini saya lihat enggak ada yang pamer kekayaan. Ada istilah dulu kalau ada peribahasa tong kosong berbunyi nyaring, itu memang benar. Orang yang enggak punya duit biasanya ribut kalau dia punya duit. Tapi kalau orang yang punya duit dia diam-diam. Kenapa? Daripada dirampok, daripada dimintain pajak, ya kan? Pajaknya kan enggak kecil kalau duitnya semakin banyak. Enggak apa-apa. Ketika kita mau berjuang itu bagus, tetapi perhatikan di sini. Keselamatan itu anugerah loh. Saya kebetulan kan memang sering tinggal di Suwarna Sutra karena saya tahu Suwarna Sutra kan? Waduh, enggak tahu deh. Kalian tahu enggak tuh loh daerah Cikupa? Cikupa tahu enggak? Enggak tahu juga ya. Ada yang tahu enggak? Jauh, arah ke mau ke Merak itu, mau ke penyeberangan, pokoknya daerah sana. Dan itu perumahan kan enggak terlalu banyak. Saya enggak tahu, tiba-tiba di grup RT itu berantem. Yang saya sedih kan begini loh. Itu kan grup itu kan penghuni di situ enggak semuanya orang Kristen ya. Ada dari aliran agama lain. Ternyata yang biang ributnya itu katanya pemimpin agama. Aduh, sayang. Udah gitu bawa-bawa Tuhan Yesus terus, setiap dia marah terakhirnya dia terpujilah nama Tuhan. Lu marah jangan bawa-bawa Tuhan. Aduh, saya kan enggak terlalu kenal. Aduh, cuman saya. Orang sadar enggak sih? Keselamatan itu harus dijaga. Dijaga dalam arti kata hidupmu itu loh harus hati-hati. Kamu udah diberi keselamatan, jangan sombong. Tapi pakailah hidupmu apa? Untuk memberkati orang.
Bukan kamu berantem pakai nama Tuhan. Biarin siapa yang menzolimi saya, Tuhan tidak tidur. Lah memang Tuhan nggak tidur, kalau tidur nanti salah nyabut nyawa kacau. Harusnya Ana, mati saya, cabut nama saya. Tuhan memang nggak tidur, tapi lu yang pakai nama Tuhan buat sembarangan. Ini lagi rame di grup di daerah Suara itu lagi rame. Kebetulan saya sebenarnya mau masuk ke pengurusan, jadi saya mundur lagi saya. Nggak tahu ini ada kepengurusan yang baru. Pokoknya intinya kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan, hati-hati. Kamu kita tuh bawa keselamatan daripada Tuhan. Dan luar biasanya Harun sama Musa diperintahkan Tuhan, ajari ke anak-anakmu. Ini loh, Tuhan menolong kita bukan karena kamu baik, bukan. Banyak orang yang lebih baik dari saya. Tapi kenapa Tuhan percayakan pelayanan ini pada saya? Kenapa Tuhan selamatkan saya? Saya nggak tahu, itu pilihan Tuhan, konsep pilihan Tuhan. Ya, mungkin ada teman-teman yang di sini, wah itu kan dulu Kristen, kenapa sekarang jadi mualaf? Atau mungkin dulu dia Kristen rajin, sekarang kenapa dia begini? Ya mungkin dia dulu nggak dipilih Tuhan, jadi dia memang bukan pilihan Tuhan. Jadi doktrin keselamatan itu penting dan paling mendasar. Dan kalau kita nggak bisa memahami Tuhan kenapa sih kok itu bisa gini, kata Tuhan apa? Udah nggak usah mikir orang lain, pikirkan hidupmu aja. Bagaimana kamu cara hidupmu? Apakah kamu sudah mengerjakan keselamatanmu dengan benar-benar? Ataukah kamu malah menyombongkan dirimu? Ketika di gereja sudah melayani Tuhan, jangan meremehkan temannya, nggak perlu gitu. Kadang-kadang orang menghakimi orang lain. Saya paling kesel gitu kalau ada khusus memang dulu saya pegang remaja ya, saya tahulah contoh Efraim itu pergumulannya kayak apa ya, membimbing anak yang tadinya cuma dilayani, tiba-tiba dia suruh berdiri di sini melayani teman-temannya. Ayo toh, kalau WL suaramu yang keras, kamu singer jangan senyum-senyum sendiri, kamu bersyukur pakai masker. Dulu kan enggak, zaman saya enggak ada. Woi, kalau WL tuh senyum jangan. Mari kita memuji Tuhan. Lagunya sukacita ya. Senyum juga enggak. Saya ajari senyum ya, senyum sampai dia belajar ya, dia WL gitu latihan, saya di depannya dia. Senyum ya. Singernya senyum ya. Terus sambut teman-temannya. Nah, teman-temannya kalau diajak, ada sukacita hari ini. Jawab dong, kasihan di sini udah perjuangan ngomong perjuangan. Ada sukacita teman-teman. Tahu enggak hari ini hari apa? Diam lagi. Jawab, kasihan dia tuh udah seminggu mungkin latihan. Bagaimana ya ngomongnya ya? Sambil gemetar gitu ya. Saya juga gemetar loh mau khotbah, tadi aja disuruh sebenarnya pengen kamar mandi. Cuman ini WL-nya udah ya kita mau dengar firman Tuhan, saya nggak jadi kamar mandi. Saya tuh juga gemetar di sini, kamu pikir nggak tangan saya dingin semua ini? Gemetar, tapi apa? Karena ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan jangan disombongkan, tapi pakailah keselamatan ini yang dianugerahkan Tuhan untuk melayani teman-teman kita, melayani orang lain supaya mereka mengenal juga keselamatan. Ya, next. Berikutnya. Nah, kita sudah coba belajar tentang Paskah pada masa Perjanjian Lama. Jadi ketika Harun dan Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada satu malam, sebelum saya masuk di sini, sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang Paskah ya, tapi saya coba ulangi lagi. Setelah Musa dan Harun memerintahkan semua yang harus dilakukan dalam Paskah pertama pada malam itu, ada jeritan tangis yang tidak pernah terjadi sampai hari ini di satu negara penuh, negara Mesir itu semua nangis. Kenapa? Anak sulung semuanya mati. Anak sulung yang pendatang, yang benar-benar warga asli, warga negara Mesir, semua anak sulungnya mati. Bahkan ternak yang paling sulung pun ikut dimatikan oleh Tuhan. Kalian jangan tanya pada saya, kenapa kok Tuhan kejam banget? Banyak teolog akhirnya berbalik keyakinannya karena dia berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan menciptakan manusia tapi dia juga yang membunuhnya. Kadang Tuhan itu kejam. Kenapa dia suruh Daud untuk membunuh lawan-lawannya? Padahal Tuhan itu kan penuh kasih. Banyak teolog akhirnya berbalik pikiran. Kenapa? Karena dia nggak mampu memahami semua pikiran Allah. Saya juga nggak bisa, kalian nggak bisa.
Itu udah ketetapan Tuhan. Jadi ketika ada seorang besar yang dulu melayani Tuhan, tiba-tiba dia berbalik arah, yaitu Tuhan pilih dia atau enggak. Tapi kita juga enggak tahu endingnya dia ya. Kan masa akhir hidup seseorang kan kita enggak tahu. Ada orang yang dulu menyangkal Tuhan, tiba-tiba dia ketika akhir hidupnya dia berkata, ternyata Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kita enggak tahu. Tetapi pada saat itu ketika semua anak sulung yang ada di Mesir semua mati, termasuk pendatang semua ternak mati. Di situ ada kesedihan yang menyayat hati. Di satu negara yang besar, negara Mesir, semua anak sulung mati. Tuhan menepati janjinya. Dan setiap rumah yang ada tanda darah itu, Tuhan melewatinya, tidak ada kematian di situ. Seluruh bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Itulah Paskah pertama. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dan saya salut dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Di ayat yang ke-28 tadi dikatakan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, itu Paskah pertama. Tuhan menepati janjinya. Dan ketika kita mengenal Yesus, kok tiba-tiba domba bisa jadi Yesus ya? Kita belajar di sini. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan. Ada ikatan yang sangat kuat. Karena disitulah Tuhan menjanjikan tentang Mesias Juru Selamat itu. Di awal kitab Kejadian Tuhan berkata, akan ada seorang penyelamat dalam kehidupan manusia. Paskah dalam perjanjian baru, saya ambil dari Matius 26. Saya nggak baca semua ya, saya cuma ambil sedikit-sedikit aja bagaimana Tuhan pada malam perjamuan terakhir itu. Perjamuan malam terakhir adalah perayaan Paskah yang dilakukan Yesus dan murid-murid seperti yang dilakukan oleh umat Israel dalam peristiwa Paskah pertama. Tuhan mengundang semua murid-muridnya dan dia memecahkan roti, membagikan anggur. Di situ Tuhan Yesus mulai dia tuh Allah, tapi dia tuh manusia, 100% manusia, 100% Allah. Gimana ya? Saya coba mencerna dengan otak saya nggak mampu loh, nggak ngerti. Kadang saya merasa diri saya, oh ini saya waktu kejadian ini saya lagi baik nih, kayaknya jadi malaikat. Tapi pas lagi jalan, waduh, di Jakarta nih kadang-kadang, bukan di Jakarta sih, saya keluar kota juga sama. Kadang orang ngawur aja naik mobil, naik motor juga ngawur, yang nyebrang ngawur. Tadi lagi mau arah lurus ke sini tiba-tiba ada anak cowok 2, biasalah anak-anak muda gitu mungkin kurang tidur kali ya. Dia lagi shit, aduh. Kalau dulu saya awal-awal naik mobil tuh kaca saya buka, saya omel itu orang. Woi, kamu nggak doyan nasi? Saya doyannya burger bu katanya. Kurang ajar nggak jawab begitu. Saya pikir, aduh saya mau pelayanan, tahan dan saya rasa waktu itu saya jadi malaikat loh. Maksud saya begini, Tuhan mengendalikan emosi saya. Saya coba memahami 100% Allah, 100% manusia, saya nggak bisa paham gitu loh. Tapi itulah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dia 100% manusia, 100% Allah. Dan saat dalam perjamuan terakhir, dia sudah berdoa loh. Berdoa sampai keluar butiran-butiran keringat itu menjadi darah. Kenapa? Pergumulannya sangat berat sekali. Berat sekali. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa dia akan disalib, dipaku tangannya. Waduh, dia sudah dia kan Allah ya, jadi dia tahu akan terjadi seperti apa. Tuhan Yesus tidak dikorbankan, tapi dia mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk kita. Pada malam perjamuan akhir itu, Tuhan anggur, kemudian roti dipecah-pecahkan, dibagi pada muridnya. Pertanyaannya gini, dombanya mana?
Dombanya adalah dia sendiri. Kristus sendiri yang akan dikorbankan. Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi ini. Dia korbankan dirinya sendiri untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Dalam konteks ini Yesus berperan sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan. Melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, Allah melewati setiap umat dari hukuman maut. Saya pernah khotbah di sini dan saya pernah ngomong bahwa saya dulu punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan saya sekarang. Kalau saya mau masuk surga, saya harus melakukan ini, itu, dan itu masih ada tesnya lagi loh, tes terakhir. Kalau mau masuk surga harus melewati jembatan itu. Kamu tahu kan rambutmu itu tipis apa tebal? Tipis kan, satu itu dibelah jadi 7 lagi. Mungkin mata saya lihat ini nggak kelihatan, kalau saya nyebrang malah mungkin saya jatuh. Betapa menakutkannya. Atau ada lagi satu, dulu kan saya berbagai keyakinan saya ikuti ya. Atau begini, kamu harus berbuat baik. Jadi waktu kamu reinkarnasi, kamu akan jadi sesuatu yang terhormat dan berharga. Nah kalau saya bandel terus, kalau saya sering berbuat dosa, saya jadi sesuatu yang gak berharga. Mungkin jadi kecoa atau mungkin jadi kutu. Waduh lagi jalan-jalan di kepala diambil gitu dibunuh loh saya. Jadi gak ada sesuatu yang pasti, saya takut gitu. Tetapi Yesus di sini berkata, nih darahku yang kutumpahkan ini loh. Itu akan melewati kita, melewati maut. Membawa kita untuk melewati maut. Maut itu kematian. Kita mati itu 2 kali. Mati secara fisik dan mati secara jiwa. Kalau kita gak percaya Tuhan Yesus, ya mati jiwa kita. Tapi Kristus menyatakan dirinya, aku mengorbankan diriku untuk melewati maut. Allah yang melewati adalah Allah yang menjadi pelindung dan penyelamat kita. Luar biasa. Saya sungguh bersyukur ya, Tuhan kok menangkap saya gitu loh. Menangkap saya pada usia yang mungkin udah pemuda harusnya ya. Cicik kita yang 2 ya, Tamborin. Aduh saya seneng lihatnya, saya nggak bisa. Dan dulu juga nggak mungkin punya kesempatan seperti itu. Tapi itulah Allah yang menyelamatkan kita. Kita nggak pernah tahu siapa yang Tuhan selamatkan, siapa aja nggak tahu, itu dari kemahatauan Tuhan ya. Tapi pokoknya kita bersyukur ada di lingkungan orang tua yang percaya. Di sini ada nggak yang mama papanya masih bukan Kristen gitu loh? Ada? Ada nggak? Oh semua udah Kristen ya, mama papanya ya, luar biasa ya. Jadi mama papanya arahkan kalian bersyukur lahir di keluarga yang sudah mengasihi Tuhan. Yesus sekali-kali tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Ya. Dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ya, next. Ini Paskah yang kedua. Nah, melalui Paskah ini apa sih yang bisa kita ambil? Kita tahu hari Jumat kemarin kita ibadah untuk merayakan, bukan merayakan sih, kita harusnya sedih ya, karena Tuhan waktu itu disalib. Ini sukacitanya kita di sini, Tuhan sudah bangkit. Nah, apa sih pesan Paskah pada kita untuk saat ini? Yang pertama, hidup kita itu tidak sia-sia. Setelah kita percaya Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita jangan menganggap hidup kita itu enggak ada artinya. Ya sia-sia saja. Saya pernah dengar lihat iklan di, kayaknya bukan di TV deh, kayak di YouTube gitu atau di mana ya. Jadi anak itu dimarahi gurunya. Kamu kemana? Nanti kamu saya laporkan sama orang tua kamu ya. Kamu ini nih. Anaknya tuh setel handphone dia. Nih ngomong sendiri sama mama saya. Tiba-tiba ada suara yang keras dan ngomong, ngapain sih lu ganggu gua? Kamu tahu gak? Saya lagi kerja ini. Aduh. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan anak itu ya. Itu mungkin satu ilustrasi kehidupan manusia yang modern sekarang ini. Anaknya tuh dimarahin gak boleh ganggu orang tuanya lagi kerja nyari uang. Apa kamu kurang? Uang jajan kamu? Waduh. Satu yang menyakitkan.
Tapi hari ini pesan Paskah dari Tuhan untuk kita. Hidup kita tidak sia-sia kok. Tuhan itu memberikan kita tempat di mana kita berpegang saat kita dilanda kesia-siaan. Ada kebenaran, ada yang memegang kendali, dan kita punya tujuan hidup yang pasti di dalam Tuhan. Jadi gak ada yang sia-sia. Kemarin ada satu berita di koran Kompas, ada seorang anak mahasiswa, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kemudian sebelum dia meninggal, dia sudah menulis di PDF. Kemudian di sini dia kirim ke beberapa temannya. Di situ ada pesannya begini: janganlah kamu memperlakukan orang lain sama seperti kamu memperlakukan saya. Kamu sudah menyakiti hati saya. Ternyata ini anak dibully gitu loh. Dan dijauhi teman-temannya. Dan dia merasa dia sendiri, orang tuanya jauh. Dia kos di daerah Jogja gitu, dia kuliah. Dia merasa hidupnya tuh tertekan dan dia merasa hidupnya tuh sia-sia gitu loh. Dia ambil keputusan, aku mau mengakhiri hidupku saja. Aku nggak bisa move on gitu loh. Ketika orang membuli saya, mengatakan bahwa saya buruk, saya jelek, kamu tuh nggak pinter, nggak beruntung hidupmu. Orang tuamu juga nggak kaya-kaya amat. Kamu tuh madesu lah, masa depanmu tuh suram gitu loh. Dia nggak kuat dengan tempaan seperti itu, dia bunuh diri. Dan yang ironinya sekali, saya lihat pas pemakamannya ada salibnya loh. Kasihan sekali, dia sepertinya hidup di tengah-tengah kasih karunia tapi dia nggak punya pengharapan. Saya berpikir kalau saya bersyukur mental saya agak kuat gitu loh. Saya dulu bukan dibully tapi membuli malah justru. Untung yang saya bully nggak mati, nggak bunuh diri loh ya. Nakal saya dulu waktu SMA. SMP juga bandel. Jangan ikut-ikutan saya ya. Waktu SMP saya tuh lebih seneng teman-teman saya yang cowok. Kenapa? Cowok itu suka jarang yang dikit-dikit marah, tersinggung, pakai perasaan gitu. Saya tuh nggak demen gitu loh. Saya lebihnya ayo kita pakai otot saja gitu. Ya saya seneng. Kemudian SMA suka membuli. Kebetulan saya kan sekolahnya semea. Semea kan banyak cewek, sedikit cowok. Ada satu cowok itu kalau jalan tuh melambai-lambai gini-gini loh. Aku kan paling nggak suka cowok begitu. Dia jalannya, weh, laki-laki jalannya yang bener nggak, yang lurus gituin. Saya berani gitu kan, mas saya punya backingan saya kakak tingkat saya ini semua. Wah kalau ada apa-apa saya tolong dijaga ya, biar bagaimanapun saya cewek kalau diajak berantem ototnya tetap gedean dia. Saya sering bully dia, saya bawa dia, saya undang teman-teman yang cowok, ayo kita kerjain aja si ini. Gimana kita bawa ke lantai 3. Dia tuh sebenarnya cowok apa cewek sih, dia pakai celana tapi jalannya melambai-lambai. Dia saya bawa ke atas, di lantai atas paling atas lantai 3 kan di Semarang itu ada sekolah kejuruan yang baru. Saya bawa ke atas, teman-teman saya ya nakal-nakal juga yang cowok-cowok. Sorry ya, ini nakal banget saya, serius. Sampai celananya dibuka loh, untung celana pendeknya nggak dibuka, celana SMA dibuka. Lo cowok apa cewek? Dia marah. Sejak saat itu dia nggak pernah ngajak ngobrol saya sampai lulus loh. Bahkan kemarin saya dengar dia sudah meninggal, ya ampun Tuhan karena mengampuni saya ya. Saya nggak tahu dia udah meninggal. Woi kamu tahu nggak Ansi ini meninggal dulu sering kamu kerjain. Hah udah meninggal, saya belum minta maaf ya ampun Tuhan. Dibully tuh nggak enak. Orang nggak kuat bisa mati bunuh diri. Tapi di dalam Kristus hidup kita tidak sia-sia, ya. Ada pengharapan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi di antara teman-teman kita di sini, kalau ada yang membuli kalian, jangan kamu kecil hati ya. Kamu belum ending. Kamu tuh masih, perjalananmu masih panjang. Anak saya yang cewek itu kenyang dibully teman-temannya. Tapi dia enggak, mami saya dibully. Enggak usah nangis, adepin. Adepin aja. Ya dia enggak cengeng. Biasalah kalau masih SMP, SMA gitu ya. Lu ya, pokoknya ya enggak usah saya ceritakan lah.
Itu mesti kata-katanya itu menyakitkan. Tapi anak-anak seusia kalian kadang-kadang kan nggak paham bahwa itu menyakiti hati temannya sampai ke relung hati yang paling dalam gitu loh. Kalau yang nggak kuat bisa bunuh diri. Benar. Yang kedua, apa pesan Paskah buat kita sekarang? Kegagalan-kegagalan kita tidak fatal. Di sini siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Mungkin nilainya jelek, berpikir bahwa aku sudah belajar baik-baik, nilaiku kok nggak bisa 100. Mungkin ada yang gagal, sudah belajar untuk Tuhan saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan, gagal lagi. Tuhan saya mau sayang sama mama papa saya nggak mau melawan mama papa saya nggak mau berontak sama mama papa saya, tapi yang ada malah memberontak. Banyak orang tua yang konseling sama saya, aduh Semu, saya gak kuat saya ngadepi anak saya. Dulu dia waktu sekolah minggu baik-baik, setelah mau masuk SMP tuh, aduh kalau dikasih tahu bantah. Emang mama tahu apa tentang internet? Saya lebih tahu. Emang mama tahu apa tentang game? Saya tahu gitu. Emang mama tahu gak kalau main game itu bisa mendatangkan uang? Waduh, mamanya gak kuat. Mungkin di dalam kehidupan kalian merasa belum bisa menyenangkan orang tua, atau mungkin belum bisa meraih yang terbaik. Tetapi ingat, kegagalanmu hari ini, Tuhan akan menolongmu untuk melewati melewati kegagalan dan mencapai keberhasilan. Di peristiwa Paskah ini ada 2 orang yang gagal mengasihi Tuhan. Siapa? Petrus dan Yudas. Petrus gagal mengasihi Tuhan sampai dia ditegur oleh Tuhan. Sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal saya pasti. Oh nggak mungkin, ternyata benar dia gagal mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan disalib, Petrus kabur. Siapa lagi gagal? Yudas. Tetapi di antara kedua orang ini ada yang bisa move on balik lagi. Siapa? Petrus. Ketika Yesus sudah disalib, kemudian didatangi oleh Tuhan, kamu akan menjadi setelah kamu Tuhan bernubuat bahwa kamu akan menjadi pelayanku, maka dia mati terbalik. Tapi Yudas kemana? Dia enggak berbalik, dia enggak bertobat, akhirnya dia malu, dia sedih, dia menyesal sih, di Alkitab berkata dia menyesal. Kenapa? Karena sudah menjual Tuhan Yesus. Dia gagal, dia lari, dia apa? Dia bunuh diri. Uangnya diserahkan dan dia bunuh diri. Tapi hari ini Tuhan berkata bahwa akulah pengharapan. Ketika kamu gagal, aku akan memberikan keberhasilan pada esok hari. Yang penting kamu berpaut sama Tuhan. Pesan Paskah yang kedua, jangan kamu takut kalau kamu gagal. Yang ketiga, kematian kita bukan berarti ketuntasan. Ketika pada saatnya kan semua mati ya, ada nggak yang di sini hidup kekal selama-lamanya nggak mati-mati? Saya rasa nggak ada. Jangan berpikir bahwa saya masih muda kok Semu. Itu perkataan yang sering kali pengkhotbah katakan bahwa jangan berpikir aku masih muda kok, nggak mungkin saya mati duluan, mungkin Semu gitu. Tapi ya saya berdoa jangan dulu lah Tuhan, siapa tahu yang muda dulu. Jangan takut, malaikat nggak mungkin salah catat gitu loh. Itu udah ada urutannya, nggak usah takut. Malaikat tuh nyatetnya nggak mungkin salah, saya bisa salah, malaikat nggak mungkin salah. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kalau kita nggak punya pengharapan, ya kematian itu akhir dari segala-galanya. Tetapi kematian di dalam Kristus bukan segala-galanya. Karena apa? Tuhan tidak menuntaskan hidup kita sampai saat kematian aja, enggak. Melalui wafat dan kebangkitan Kristus, umat percaya mengalami keselamatan ganda. Maksudnya darah Kristus tuh memampukan umat diselamatkan dari hukuman Allah, dan kebangkitan memampukan orang percaya mengalami kepastian keselamatan. Roh Kudus memeteraikan keselamatan itu. Dalam kitab Efesus 1 ayat 13 berkata bahwa Roh Kudus itulah meterai yang Tuhan berikan untuk menandai bahwa kita itu orang yang diselamatkan dan tidak mengalami kematian yang kedua. Maksudnya setelah kita mati kita akan mengalami kebangkitan. Kristus bangkit, kuburannya kosong pada hari yang ketiga. Gak ada tubuhnya Tuhan Yesus. Dia bangkit dan memakai tubuh kemuliaan. Saya gambar-gambarkan tubuh kemuliaan itu ya bisa tembus tembok gitu, kayak Doraemon gitu ya. Dia bisa kemana, kita bisa kemana gitu. Wah luar biasa.
Tuhan saya mau ke Amerika, ting saya udah sampai di sana. Kalau sekarang kan nggak bisa, visanya mana, uangnya mana, semuanya harus pakai semuanya harus pakai sarana, nggak bisa enggak. Tapi hari ini Tuhan berkata, kematian kita tidak kehidupan kita tidak tuntas hanya di saat kematian aja, enggak. Jadi ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Teman-teman, siang hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bangkit. Bangkit dari setiap hal yang menjadi pergumulan kita yang paling menyusahkan hidup kita. Saya berpikir bahwa masa remaja itu banyak juga pergumulannya ya, masa peralihan begitu. Jati dirinya, saya pengen seperti apa ya? Mungkin dalam benaknya, nanti saya pengen jadi seperti ini nih, idola saya. Wah, saya nggak tahu lah idola zaman sekarang ya, mungkin artis Korea, saya nggak tahu. Mungkin saya pengen jadi seperti ini. Ya itu kalian proses jati diri. Tapi ingat, jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Taatilah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Paskah mengingatkan kita bahwa Allah menolong kehidupan kita. Dan Allah selalu menuntun kehidupan kita. Yesus Kristus, domba Allah itu, akan selalu mengiringi sampai kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Masa depanmu, keselamatanmu, Tuhan pimpin arahkan supaya keselamatanmu kamu kerjakan dan memberkati banyak orang. Hidup kita nggak berhenti sampai di sini loh. Pulang dari gereja udah selesai, khotbahnya tadi apa tentang Paskah udah selesai. Bukan, cobalah berpikir, bagikan kabar sukacita ini bagi orang lain. Kan kita nggak ingin, mungkin ada yang keluarga mama saya mungkin ada yang belum bertobat. Mungkin keluarga papa saya ada yang belum bertobat. Ceritakan dia tentang keselamatan ini. Ceritanya jangan panjang-panjang, nanti kamu pusing ya. Tadi khotbahnya jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan, sederhana aja. Poh, kung atau mah, pah. Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan loh. Tuhan Yesus mati, bangkit lagi loh. Kalau kita percaya, kita akan bangkit lagi dan hidup selama-lamanya. Udah gitu aja sederhana, gak usah yang panjang-panjang nanti kamu bingung ya. Jadi Paskah hari ini dan kematian dan kebangkitan Kristus membawa pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, anak-anak remajamu khususnya, di dalam perubahan dari anak-anak menjadi remaja, dan mereka akan menjadi semakin dewasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anakmu ini memahami akan kasih Kristus, memahami akan pengorbananmu di kayu salib. Engkau menyelamatkan mereka, bukan hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi Tuhan akan menuntun anak-anakmu ini untuk lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya dalam situasi kondisi yang sulit apapun. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada sukacita yang Allah berikan yang tidak bisa kami peroleh di tempat manapun dan melalui apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, dan hamba-Mu menyerahkan pertumbuhan iman anak-anak remaja di GKI Pinangsia ini di dalam kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you semua untuk firman-Nya yang tadi disampaikan pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pengakuan iman rasuli, kita ada persembahan penampilan dari Komisi Pemuda yang akan membawakan persembahan pujian dan tarian. Silakan. Stone, live to die.
shall want your word. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, into the fall, and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, into the fall, and thought of me. Crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above Thank you Cidian untuk persembahannya. Gimana? Bagus gak nih penampilannya nih? Bagus? Kurang kencang bagus gak? Kalau bagus kita mau berikan aplaus sekali lagi dong buat Cidian. Thank you Ci. Oke teman-teman, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman boleh duduk. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman sekalian, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
persembahan boleh minta clear. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya dapat menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you Claire. Selanjutnya kita akan masuk ke warta. Warta siang hari ini akan disampaikan oleh Brian. Silakan. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang telah hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Udah saling kenal belum sama satu sama lain? Udah kenal ya? Hari ini juga ada teman kita yang baru pertama kali hadir, duduknya di sebelah Marco. Udah pada kenal belum? Belum ya? Boleh dong perkenalan diri di situ. Boleh nama dan juga kelas dan juga umur. Berdiri dong. Umur. Oke, teman-teman boleh dong disapa dong teman kita Davin. Oke, terima kasih. Oh ya, di sebelah Sharon ada juga kah yang baru pertama kali hadir? Boleh dong kalau baru pertama kali hadir diperkenalkan dirinya. Madeline. Udah pertama kali hadir atau baru datang lagi? Oke. Boleh dong teman-teman kita disapa yang teman kita yang baru udah lama gak hadir terus baru hadir kali lagi. Halo Madeline. Oke. Saya juga mengingatkan bahwa ibadah remaja kita akan dilakukan setiap hari Minggu melalui online dan juga offline. Untuk yang offline akan dilakukan di ruangan ibadah ini dan juga untuk online akan dilakukan via meeting Zoom. Berikutnya masuk ke special thanks kepada Evangelis Ana yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Lause dan juga keluarga. Masuk ke warta minggu depan, jadi warta minggu depan ibadah remaja akan bergabung dengan ibadah Pekan Misi Pekabaran Injil yang ke-28 di ruang ibadah utama pukul 10 pagi, yaitu di ruang bawah yang ruang kebaktian umum. Kemudian kebaktian ini juga bisa diikuti secara online via Zoom juga dan juga streaming YouTube GKI Pinangsia. Berikutnya juga ada reminder morning devotion bahwa setiap paginya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lause Tono, Lause Dian dan juga Lause Efraim akan menyampaikan morning devotion. Marilah kita bersama-sama memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang belum ikut atau join dalam grup WhatsApp Teens GKI boleh hubungi saya ataupun penatal lain yang ada di sini. Berikutnya, ringkasan setiap minggu akan diposting di Instagram. Jadi bagi teman-teman yang belum follow Instagram kita boleh langsung aja follow Instagram kita di @pinangsians. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel kita di YouTube Teens Ibadah Remaja GKI Pinangsia. Nah, kita juga di YouTube ini akan menayangkan ulang atau menampilkan ulang rekaman untuk ibadah hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ada kendala atau belum bisa mengikuti ibadah saat itu, bisa juga menonton ulang dari rekaman yang sudah kami posting di YouTube. Di YouTube juga kami akan memposting salah satu program remaja kami yaitu A Moment with God. Nah, apa sih A Moment with God? Bagi yang belum tahu, kita saksikan video berikut ini. Dunia bergerak dengan begitu cepat, terutama dunia teknologi dan digital. Hal ini mendorong anak-anak muda untuk berlomba memenangkan kompetisi di zaman now ini. Ada yang memacu dirinya dan berhasil, namun ada yang gagal dan menjadi depresi. Anak-anak muda perlu dibekali agar tetap kuat menghadapi situasi yang penuh persaingan dan tantangan. Bukan hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi yang terpenting adalah pengenalan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Mari luangkan waktumu bersama dengan kami untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita mulai pada bulan April dengan satu program terbaru, yaitu A Moment with God. Saksikan secara premier setiap hari Kamis pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Teens GKI Pinangsia.
Let us take a moment with God. Nah, itu adalah video teaser A Moment with God. Nah, kebetulan di YouTube kami sudah tampil 2 episode. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, boleh langsung aja cek YouTube Teens Remaja kami. Berikutnya juga saya mengingatkan bahwa hari ini ada pembinaan dikhususkan kepada pengurus yang ada di ruangan ini. Jadi dengan pembinaan hari ini dengan tema Reaching Young Generation Through Digital Ministry yang nanti akan dibawakan oleh Evangelis Christian Kurniati. Mungkin sekian untuk Warta minggu ini. Thank you and God bless. Oke, thank you Brian buat wartanya. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke penutup. Sebelum kita doa penutup dan sebelum kita doa berkat, kita mau menaikkan satu pujian, How Great Is Our God. Dipersilakan kepada hambanya. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Semua percaya katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita minggu yang akan datang.